orang yang bisnis nih, atau misalnya teman-teman yang jualan, kenapa sih harus bisa copywriting di zaman sekarang? Oke, karena copywriting ini teman-teman ya, menurut aku bukan jualan juga sebenarnya butuh. Jadi copywriting itu dibutuhkan oleh semua aspek sih kok. Contohnya kayak teman-teman nanti punya mau jualan kan, itu harus ngedeketin dulu nih kliennya. Kita harus pakai bahasa yang baik, harus pakai bahasa yang sopan, yang menjual juga. Nah itu salah satunya. Tapi kalau misalkan untuk pembisnis yang di zaman digital sekarang gitu ya, kita tuh butuh banget buat apa? Ya tadi bisa untuk branding, bisa diingat sama audiensnya. Terus tadi yang paling penting bisa menghasut audiens biar beli produk kita atau jasa yang kita tawarkan. Dan yang terakhir itu pastinya untuk meningkatkan revenue atau sales. Gitu sih kok. Kalau kata kuncinya menghasut, gimana sih cara ada nggak sih cara menghasut orang secara khusus? Ada nggak sih cara yang pasti gitu buat menghasut orang? Atau sebenarnya tuh nggak semua orang bisa dihasut gitu, cuman tertentu aja gitu kan? Misalnya tanda kutip ya katanya, oh yang lebih gampang terpengaruh gampang dihasut gitu. Sedangkan kalau yang emang susah terpengaruh susah dihasut gitu nggak sih? Atau gimana? Balik lagi sih, karena copywriting itu kan menyesuaikan dengan kebutuhannya kok. Jadi apa yang mereka butuhkan pasti mereka suka. Kalau misalkan teman-teman nih ya, mungkin lagi punya penyakit atau apa gitu, biasanya tuh nggak sadar gitu kalau teman-teman tuh sakit. Tapi sama copywriter tuh diingetin lagi, kalian lagi butuh ini kan pasti. Nah yang baca tuh kayak, oh iya kita butuh ini kayak gitu. Jadi kita menyesuaikan dulu. Selain kita menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, kita kan harus tahu dulu siapa sih lawan yang kita ajak bicara. Kayak gitu. Harus tahu lawan yang diajak bicara. Iya. Berarti rumus awal buat bikin copywriting itu kita harus bikin targetnya dulu dong, harus kenal, bener nggak? Iya, istilahnya kalau copywriting buyer persona teman-teman. Buyer persona, jadi bikin buyer persona. Iya. Copywriting saat mau live di Shopee dan di TikTok biasa nentuinnya gimana? Copywriting buat live di Shopee. Bikin banner live kayaknya. Bannernya. Tulisan live lah. Oh, kira ini ngomongnya mau di scripting dulu nih. Kalau ngomong gini, bentar, jadi seru nih ya. Kalau live, ya berarti kan perlu di scripting juga nggak? Itu gimana tuh kalau mau scripting panjang gitu? Kalau scripting panjang biasanya poin-poinnya aja sih, kok nggak bener-bener ditulis. Tapi beda lagi kalau misalkan teman-teman mau nge-MC ya, itu ada cue card namanya. Tapi kalau misalkan mau nge-live itu ya udah go with the flow aja. Tapi kita udah tahu topiknya topiknya apa aja kan gitu. Gede itu. Jangan biar apa? Biar nggak keluar arahnya gitu. Jangan sampai kayak live-nya ngablor gitu kan. Jualannya nggak jadi, udah nggak bisa tuh gitu sih. Oke, itu kalau misalnya mau panjang. Terus kalau misalnya kita tadi nih pertanyaannya adalah gimana caranya biar bikin banner live ya? Berarti kan itu perlu copywriting juga, betul? Iya, banner live ya. Malah pendek kan itu kan. Nah, itu gimana tuh biar orang mau nonton tujuannya? Aku mau bedain waktu ini itu. Ada yang bunyi. Beli yang aslinya yang di officialnya. Ya, Oke, udah aman. Gantian ya Mbak ngomongnya. Dulu. Jadi kalau misalkan banner live itu kan ada 3 nih biasanya teman-teman live-nya. Ada 2 di Shopee sama di TikTok gitu kan. Kalau di TikTok tuh orang-orangnya sukanya yang kayak gimana? Karakteristik di sosial media TikTok tuh orangnya yang suka bikin penasaran. Bikin penasaran tuh kayak, wah guys ini udah laku 1 piece atau kayak gimana. Oh, kalau TikTok ya? Kalau TikTok banyak bocil kan? Iya. Jadi kayak bener banyak bocil. Campur-campur ya. Kalau TikTok kan audiensnya campur-campur. Biasanya itu sukanya yang kayak ada promo-promonya atau diskon-diskonnya harga. Kalau TikTok kayak mungkin gitu. Kayaknya kalau TikTok Shop mungkin kalau nggak promo, kayaknya cerita kali ya. Hari ini atau ya pengalaman terbaik atau apalah gitu. Storytelling ya. Berarti kalau gitu mau bikin apa? Berarti singkatan. Kita lagi cerita apa hari ini gitu. Kayak misalkan kejadian yang luar biasa hari ini gitu. Kayak momen penting gitu. Oke. Ada clickbaitnya sih. Berarti bikin clickbait. Iya. Contoh coba bikinin satu. Aku misalkan mau jualan. Kita jualan tas deh. Jualan tas ya. Jualan tas. Tadi aku bisa kasih contoh yang tadi, guys, hari ini aku hampir dijambret. Atau ini tas penyelamat. Iya, bisa tas penyelamat juga. Nah, itu kan kayak emang apa sih tas penyelamat, kantong Doraemon kah kayak gitu biasanya. Kalau di Shopee? Kalau di Shopee itu yang tadi pakai kata-kata udah terjual sekian atau last item, last stock yang sifatnya tuh tingkat gali FOMO ya, biar mereka tuh buru-buru pengen beli. Nih Kak, mau tanya gimana cara bikin caption yang bagus untuk di Instagram agar banyak yang tertarik? Instagram captionnya tadi bisa pakai anatomi sih, kalau teman-teman anatomi copywriting masih inget nggak apa tuh? Ayo. Aku tantangin. Ada berapa tadi, banyak kan? Enggak, itu formulanya. Di spill 2 ya.
ya. Kalau anatomi itu yang headline, body copy, dan juga Oh iya iya caption, iya gitu. Oke. Kalau misalkan lihat di caption kan pasti yang paling muncul tuh awal kayak headline-nya kan. Nah, Berarti teman-teman- kalau di Instagram tuh kalau nggak salah 100 kata ya? Mm-mm. Ya kan, jadi 100 kata pertama berarti itu yang Iya, harus yang diperhatiin. yang jadi kuncinya bakal lanjut baca atau enggak. Nggak usah nulis panjang dulu, tapi nulis headline dulu. Iya. Kak, gimana cara cari ide untuk copywriting? Oh, mampus Oh, tuh. cari ide. Waduh. Aduh, saya juga lagi nyari mana ide gitu ya. Tapi ada tipsnya. Aduh, spill semua nggak ya? Jadi kalau aku cari ide, tadi sih balik lagi sebenarnya udah aku sebutin kok, nyari ide dari konten yang emang sesuai satu niche gitu dengan konten yang kita buat. Terus nyari konten yang ya nggak cuma apa ya, satu kota aja atau di satu daerah, tapi kayak mungkin teman-teman suka ngeliat banner-banner receh di pinggir jalan. Nah, itu bisa jadi Itu ide kan loh. jadi ide ya? Iya kan? Oh, Kayak kita oke. nganggapnya apa sih gitu kan. Jadi kalau misalnya gini, kayaknya kalau misalnya teman-teman, jadi kayaknya kalau mau jadi copywriting itu katanya kita harus kerjaannya liatin iklan ya? Bener ya? Jadi punya Iya. bank idenya adalah iklan, Iya, bener terus ya? disimpan tuh, kumpulin. Oh, iya tuh. Gitu. Jadi salah satunya tuh adalah bikin ads vault ya. Iya, Jadi kalau misalnya orang kan suka anti sama iklan, justru kalau mau jago copywriting, nonton iklan. Kita nggak nonton filmnya, nonton iklannya. oke, nonton iklannya. Iya. Biasanya hambatan apa aja sih yang bikin, misalnya atau masalah apa sih yang paling berat gitu dalam ketika bikin satu copywriting yang bagus itu? Banyak kok sebenarnya Mas. Oh, banyak? Jadi pengen curhat ya teman-teman. Boleh. Apa yang curhat gitu ya. Jadi yang pertama, kalau misalkan teman-teman fokus nge-handle satu brand itu nggak masalah sih, kayak ya fokus ke situ gitu kan. Tapi beda lagi ceritanya kalau aku pribadi yang handle banyak gitu kan. Iya. Nah, di sini perlu skill yang sangat jitu gitu kok. Nah, biasanya tuh yang tadi nge-stuck gitu ya, nggak tahu mau nulis apa lagi. Terus yang kedua, kok dilihat-lihat tulisannya nggak ada perkembangan gitu biasanya. Terus nanti kita yang kena semprot kayak, ini gimana sih tulisannya kok gitu banget gitu. Terus yang nggak cocok gitu iya, ya nggak sama cocok. ala brandnya. Terus yang ketiga tuh pastinya kok udah bikin tapi ternyata si A juga bikin, jadi takut kembar gitu loh, takut dikiranya sama kayak gitu sih biasanya keresahan aku tuh. Terus kalau buat yang pemula biasanya yang bikin stuck apa tuh kalau waktu awal belajar gitu yang bikin susah? Biasanya kalau dari pengalaman aku juga punya teman-teman yang mentorin aku, yang dimentorin aku gitu ya. Biasanya mereka tuh kayak, aku nggak tahu mau nulis apa lagi, kayak, aduh, Fik, bingung banget mau nulis apa. Itu biasanya kok kekurangan kata-kata atau variasi kata-katanya. Kekurangan kata-kata. Iya. Terus ada nggak solusi biar kata-katanya banyak gitu? Baca sih. Oh, baca. Baca teman-teman, tapi bacanya bukan baca buku ilmiah yang berat, tenang. Baca novel? Enggak, baca konten orang gitu. Oh. Kita lihat-lihat, oh ini kayaknya cocok nih, tapi jangan Indonesia aja, lebih luas lagi kita ke luar negeri gitu kok. Harus banyak variasi bacanya. Tapi baca novel juga ngebantu sih kok, aku juga. Baca novel bagus juga. Iya. Di novel tuh kan kayak ada emosi-emosinya, kayak panca indera tuh. Indra-indranya dipakai di novel tuh kan. Itu efektif sih kok. Belum terakhir nih, sebelum penutup, Kak Vicky mau pesan terakhir apa? Mungkin aku mau ngasih sedikit pesan gitu ya, Oke. asik pesan, bukan mie ayam, tenang aja, pesanan ya. Tapi aku mau ngasih tahu kalau misalkan copywriting itu nggak bisa nulis sesuai dengan keinginan kita pribadi, tapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan audiens. Dan kalau misalkan mau belajar lebih lengkapnya lagi, pastinya gabung di kelas copywriting aku yang kebetulan kalau lagi promo nih buat 2 orang tercepat dan rame gitu ya. Oke, 2 orang itu cukup bikin story. Iya, cukup bikin story, mention aku, Mea dan juga Ko Yohan. Dipilih sama Kak Vicky langsung. Oh iya nih, Oke. oke. Gitu kok. Oke, jadi itu ya. Oke, itu pesan terakhirnya ya, mungkin materi dari webinar copywriting ini sampai di sini ya teman-teman. Kalau yang belum ikutan kelasnya Kak Vicky bisa ikutan kelasnya Kak Vicky karena bakal dapetin banyak banget insight. Ya. Isinya juga itu banyak banget, gitu kan. Sampai mabok. Sampai 11 kali sekian, banyak banget ya. Tapi maksudnya itu bakal kepake banget buat jualannya teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Thank you buat semua yang udah ikutan. Sampai jumpa lagi nanti di webinar-webinar berikutnya.